Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Selamat datang di channel aku. Salam kenal, aku Lili Hernawati. Teman-teman, kali ini kita akan kembali membahas mengenai beberapa prediksi soal untuk seleksi P3K tahun 2024 berlaku untuk semua formasi. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, yuk dukung Mimin dulu dengan klik tombol subscribe kalian. Dan jangan lupa untuk nyalakan juga tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan info-info terbaru dari aku. Terima kasih. Saya mau ingatkan dulu terkait materi kompetensi manajerial ini masih mengacu dari Permen 4 RB nomor 652 tahun 2024. Kenapa? 2023, maaf ya. Kenapa? Karena tahun 2024 itu belum ada teman-teman ya, belum rilis dari eh, Men 4 RB gitu teman-teman. Ada 8 kompetensi manajerial. Ini sudah berlaku dari tahun ke tahun, dari tahun 2021 sampai tahun 2023 kemarin tidak ada perubahan, 8 kompetensi ini. Jadi kemungkinan menurut hemat saya, menurut pemahaman saya sih tahun 2024 juga tidak akan berubah 8 kompetensi ini, teman-teman. Apa itu? Yang pertama adalah integritas, teman-teman ya. Integritas ini ada beberapa bagian lagi. Sebenarnya beberapa bagian ini tidak disebutkan di Permen 4 RB tersebut ya, tapi saya cari tahu sendiri. Dan ini adalah yang aspek terbanyak dari integritas yang saya dapatkan. Ini menurut Badan KPK kalau nggak salah teman-teman, waktu itu yang saya cari ini yang terlengkap teman-teman. Ada beberapa aspeknya yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Ini saya bisa singkat dengan tulisan-tulisan yang bertulis tebal dan besar ini ya. P, man, di, gerhana, berat gitu teman-teman ya. Silahkan teman-teman yang punya singkatan lain yang lebih oke, boleh di-share ke teman-temannya ya. Nah, itu dia integritas. Kemudian yang kedua terkait dengan kemampuan bekerja sama dengan rekan, dengan orang lain, dengan klien, dan lain sebagainya. Kemudian ada komunikasi, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain. Ada orientasi pada hasil, ini artinya teman-teman fokus pada tujuan teman-teman. Misalkan teman-teman disuruh A, maka teman-teman fokus pada tujuan itu. Kemudian pelayanan publik ini sudah tidak asing lagi teman-teman ya, karena ASN pasti harus orientasinya ke publik. Kemudian pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan dan pengambilan keputusan nanti akan seiring dengan teman-teman belajar atau latihan-latihan soal, insya Allah eh, ini akan mudah untuk diterima gitu teman-teman ya, akan mudah untuk digunakan ya meskipun nggak dihafalin gitu. Oke, selanjutnya di sini saya ingatkan dulu terkait dengan materi kompetensi sosial kultural sama berdasarkan Permen 4 RB nomor 652 tahun 2023. Ini ada kepekaan terhadap keberagaman karena Indonesia itu beragam ya, baik itu bahasa, kemudian suku, adat, kemudian kebiasaan, tarian dan lain sebagainya teman-teman ya, kan ini beda-beda dari daerah masing-masing daerah. Kemudian yang kedua, kemampuan berhubungan sosial. Jadi nggak boleh, meskipun kita mungkin dasarnya introvert, misalkan teman-teman ada yang introvert, dasarnya seperti itu, tapi ketika kita bertemu dengan orang lain, tetangga, warga sekitar, itu kita harus berusaha untuk bisa berbaur ya. Jadi yang tiba-tiba orang ekstrovert gitu ya, meskipun yang nggak terlalu ekstrim lah, yang penting bisa saling menyapa, saling berbaur, saling membantu gitu teman-teman. Itu terkait dengan berhubungan sosial. Kemudian yang ketiga, kepekaan terhadap pentingnya persatuan, teman-teman ya. Bagaimana kita mengedepankan persatuan dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Ini biasanya banyak terjadi, apalagi di musim-musim pemilu, teman-teman ya. Nah, orang-orang biasanya kayak saling-saling sikut, kayak gitu ya. Padahal tetangga, sama-sama teman. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi ASN itu netral tapi tidak golput, teman-teman ya. Seperti yang sering digaung-gaungkan oleh teman-teman yang ASN ya. Netral tapi tidak golput. Nah, seperti itu. Jadi, bagaimana kita menempatkan pentingnya persatuan. Gak boleh saling sikut sana, sikut sini, saling marah, saling cemooh, saling apa gitu teman-teman, yang berbau negatif itu nggak boleh. Kemudian yang keempat adalah empati. Jadi bagaimana kita menempatkan diri sebelum bertindak itu kita tahu bagaimana efeknya kepada orang lain. Sehingga kita bisa mengambil suatu tindakan yang paling sedikit efek negatifnya terhadap orang lain. Seperti itu. Oke. Yang terakhir yang semua saya ingatkan teman-teman, materi wawancara. Nah, berdasarkan Permen 4 RB nomor 652 tahun 2023, materi wawancara ini sebenarnya dari tahun 2022 ini hanya sampai integritas dan moralitas. Jadi kita hanya taunya itu
wawancara ini ya terkait dengan integritas dan moralitas dari seorang ASN. Tapi di tahun 2023 dirincikan lagi menjadi 5 aspek, yaitu ada kejujuran, komitmen, keadilan, etika, dan juga kepatuhan. Jadi kalau yang wawancara ini ada beda sesi ya, sesi kedua. Jadi teman-teman saya harapkan mampu untuk menguasai atau mengingat 5 aspek ini ya sebelum menjawab setiap soal yang ada di wawancara. Kenapa? Karena waktunya dari segi waktu ini lebih banyak ya, waktunya lebih banyak dari Mansos. Jadi setiap satu soal teman-teman bisa mengerjakannya 1 menit. Jadi insya Allah masih bisa teman-teman baca soal supaya teman-teman paham maunya soal itu apa. Apakah maunya aspek kejujuran teman-teman, apakah maunya komitmen, apakah maunya teman-teman adil atau teman-teman beretika, atau teman-teman patuh. Teman-teman harus bisa menebak itu sebelum teman-teman menjawab setiap soal di wawancara. Kemudian ini PG-nya juga tidak terlalu banyak teman-teman ya, tapi teman-teman lumayan kalau teman-teman banyak dapat nilai di sini ya, karena banyak teman kita yang dapat nilai maksimal di sini 40. Ini maksimalnya nilainya 40, sedangkan PG-nya 24 ya. Banyak yang dapat nilai maksimal 40. Jadi kalau teman-teman dapatnya kurang dari itu, kemungkinan juga saingan teman-teman akan apa ya, akan semakin tinggi nilainya gitu teman-teman ya. Perlu diingat, saya ingatkan kembali terkait dengan postingan saya yang tadi siang di TokTok dan juga di IG ya, saya bahas terkait dengan PPPK paruh waktu dan penuh waktu gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman harus berusaha jadi yang terbaik di formasi yang teman-teman lamar. Kenapa? Supaya teman-teman dapat TPPK penuh waktu. Selain teman-teman dapat NEP, maka teman-teman dapat gaji yang seperti teman-teman yang udah lulus PPPK tahun 2021 2022 gitu teman-teman ya. Nah, saya tidak bilang teman-teman yang PPPK paruh waktu ini juga bagus atau tidak ya, tapi teman-teman yang PPPK paruh waktu ini juga dapat NIP. Teman-teman PPPK paruh waktu juga dapat NIP, teman-teman. Tapi kemungkinan apa namanya gajinya akan kurang ya, karena mendengar dari katanya Pak Azwar Anas itu kan beliau bilang kalau tidak mencukupi dana dari Pemdanya, maka eh, apa namanya maka mereka akan berstatus PPPK paruh waktu seperti itu, teman-teman. Hai teman-teman, di sini aku merekomendasikan buat teman-teman yang mau ikut seleksi P3K tahun 2024 untuk belajar menggunakan e-book dari aku ini teman-teman ya. E-book siap hadapi P3K tahun 2024. Di sini sudah ada banyak sekali teman-teman ya soal-soal, kemudian ada kunci jawaban dan ada juga pembahasannya yang bisa teman-teman gunakan untuk latihan persiapan PPPK tahun 2024 teman-teman. Di sini ada beberapa kompetensi yaitu kompetensi manajerial, sosial, kultural, dan juga wawancara berlaku untuk semua formasi teman-teman ya. Mau itu P3K teknis, P3K nakes, dan P3K guru teman-teman. Nah di sini teman-teman ada banyak sekali bocoran-bocoran soal teman-teman ya, dari bocoran soal PPPK tahun 2022 dan juga bocoran soal PPPK tahun 2023 teman-teman. Jadi itu sudah sangat berguna untuk teman-teman persiapan P3K tahun 2024. Tunggu apa lagi teman-teman? Buat teman-teman yang mau ikut seleksi P3K tahun 2024, langsung saja kepoin ebook aku dengan klik lilihernawati.ppk.id teman-teman ya, dan teman-teman bisa langsung pesan di sana. Oke teman-teman, terima kasih, semoga membantu. Oke teman-teman, bismillah kita jawab bahas dulu soal nomor 1. Anda sangat bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Seminggu sebelum Lebaran, Anda sudah merencanakan pulang kampung untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri. Sangat bukan sangat, ini harusnya saat ya, saat pengajuan libur pimpinan tidak langsung menyetujuinya. Anda diminta untuk menyelesaikan beberapa laporan yang akan digunakan presentasi pada klien setelah liburan usai. Nah, jadi di sini kalau terkait dengan soal-soal teman-teman di wilayah pekerjaan teman-teman seperti di kantor berkaitan dengan pimpinan, rekan kerja dan lain sebagainya, itu biasanya adalah soal
manajerial, teman-teman ya, manajerial ya, manajerial. Oke, nah sekarang tindakan teman-teman apa? Sini teman-teman fokus kepada inti permasalahannya. Inti permasalahannya itu di mana? Pimpinan tidak langsung menyetujuinya. Anda diminta untuk menyelesaikan beberapa laporan yang akan digunakan presentasi pada klien setelah liburan usai. Saya mengerjakan laporan yang diminta. Berarti ini patuh ya, patuh tanggung jawab gitu teman-teman ya, integritas. Karena apa? Karena ketika pimpinan meminta sesuatu, teman-teman langsung mengerjakannya, teman-teman. Oke ya, kita lihat yang B, saya mengerjakan laporan setelah liburan usai. Nah, ini berarti Anda menunda pekerjaan tersebut. Padahal ini Anda baru pengajuan libur. Ya, belum libur ya. Anda tidak diminta untuk mengerjakan pekerjaan tersebut saat libur, tapi saat Anda mengajukan libur. Jadi Anda masih bisa mengerjakan permintaan atasan. So, yang B ini tidak tepat, teman-teman ya. Ini akan membuat pekerjaan Anda terbengkalai. Kemudian yang C, saya meminta mengerjakan laporan di kampung halaman. Mana lebih tepat? Pak atau C? Ini masih ada waktu ngerjain di kampung halaman, ya kan? Karena nanti presentasinya setelah liburan usai. Gimana teman-teman? C apa A? Nah, di sini tetap lebih tepat yang A, teman-teman ya. Kenapa? Karena nanti kalau udah di kampung halaman belum tentu teman-teman konsentrasi. Ya, apakah teman-teman bisa konsentrasi kalau udah sampai kampung halaman kan belum tentu. Beda halnya dengan teman-teman bekerja di tempat kerja. Ya, sudah pasti dikerjakan. Tapi kalau yang teman-teman harus ngerjain misalkan di rumah yang biasanya teman-teman kerjanya di kantor itu akan berpeluang teman-teman tidak bisa konsentrasi, berpeluang teman-teman tidak akan bisa mendapatkan data-data yang diinginkan, berpeluang juga teman-teman tidak akan maksimal dalam mengerjakan. Jadi yang C ini juga tidak tepat. Kemudian yang D, saya minta mengerjakan laporan secara online. Ini juga tidak bisa dibetulkan ya. Kenapa? Karena pimpinan meminta untuk Anda mengerjakan saat pengajuan libur. Berarti ini artinya Anda masih masuk ya, masih masuk kerja, masih masuk kerja, masih waktu kerja. Jadi ini tidak bisa dibetulkan ya. Karena kenapa Anda mau minta secara online sedangkan Anda masih offline, teman-teman gitu. Nah, di sini teman-teman betul sekali jawabannya yang A yang memiliki poin 4, poin 321 bisa teman-teman tebak ya. Yang penting teman-teman tahu yang paling tinggi poinnya itu apa. Karena ini kebetulan semuanya jawab AA berarti udah betul semua gitu, teman-teman. Oke, teman-teman, kita bahas untuk soal yang nomor 2. Anda merayakan liburan di kampung halaman saat mengunjungi kerabat dan tetangga. Banyak di antara mereka yang menanyakan hal-hal pribadi seperti kapan nikah, kapan punya mobil, kapan punya rumah, dan lain sebagainya. Sikap teman-teman bagaimana? Nah, di sini teman-teman fokus kepada pertanyaan yang ini ya, kalimat menanyakan hal pribadi. Nah, kalau ada yang menanyakan hal-hal pribadi, teman-teman boleh memilih untuk menjawab atau tidak, menjawab atau tidak. Nah, saya kasih triknya aja ya. Mungkin soalnya nggak akan seperti ini, teman-teman ya. Pasti soalnya mungkin nggak akan seperti ini karena ini soalnya saya yang buat, bukan tim pembuat soal. Nah, tapi di sini intinya teman-teman bisa dapetin dulu. Ya, kalau ada di soal yang menanyakan terkait hal-hal pribadi, teman-teman bisa pilih menjawab atau tidak menjawab. Mau itu siapapun yang nanya, mau itu atasan, mau itu teman, rekan, atau siapapun itu ya. Mau itu atasan sekalipun, direktur sekalipun, teman-teman bisa memilih untuk menjawab atau tidak menjawab. Tapi tentunya teman-teman triknya lagi, teman-teman harus menjawabnya itu atau menindaklanjutinya itu dengan sesuatu atau tindakan yang ramah gitu, yang tidak menyinggung ya, bukan ramah saja tapi tidak menyinggung, tidak menyinggung perasaan orang lain yang sedang bertanya. Nah, itu sikap seseorang yang kan kita kalau ditanya kait dengan apa namanya dengan soal-soal CAT ini kan kita mau diminta sebagai orang yang perfect, yang sempurna. Nah, gimana sih gambaran orang yang sempurna ketika ditanya hal-hal yang pribadi nih?
posisikan dia teman-teman ini sebagai orang yang sempurna ya, sempurna. Jadi kalau ada orang yang sempurna ditanya dengan hal-hal pribadi, dia kadang menjawab, kadang tidak, itu terserah dia. Tapi dia tidak menyinggung perasaan orang yang bertanya. Oke, teman-teman ya. Kita lihat di sini, A, saya segera membeli saat itu juga membeli. Oke, kita keep dulu, kita lihat yang lain. B, saya menjawab sudah punya agar mereka terdiam. Sudah punya, mana sih yang lebih tepat teman-teman? Teman-teman langsung beli atau teman-teman menjawab sudah punya? Di sini masih lebih tepat yang B ya. Kenapa? Karena kalau teman-teman membeli saat itu, ini banyak hal yang apa ya, yang tidak relevan gitu ya. Karena kalau langsung beli saat itu, misalkan ditanya kapan nikah, langsung beli pengantin. Kapan punya mobil, langsung beli mobil. Kapan punya rumah, langsung beli rumah. Ini kan tidak efisien gitu ya, tidak efisien teman-teman, dan juga pemborosan ya, meskipun teman-teman mungkin punya uang, ini langsung pemborosan karena apa, ketika ada orang yang nanya langsung direalisasikan, itu nggak bisa teman-teman ya, nggak bisa terjadi langsung seperti itu tidak efektif dan tidak efisien yang kali ini. Kemudian yang C, saya menjawab tunggu saja dengan ramah. Nah, ini ada dengan ramahnya seperti yang saya katakan tadi, tidak menyinggung perasaan orang lain ya. Oke, jadi antara B dan C masih lebih tepat yang C teman-teman ya, karena di sini komen Anda sudah punya ini mungkin betul ada ya di antara kita yang sudah punya, ada yang belum punya. Tapi tujuannya lihat teman-teman ya, agar mereka terdiam. Kalau tujuannya agar mereka terdiam, maka jawaban teman-teman ini ada dua peluang. Bisa teman-teman ini bohong, bisa jujur. Jadi ini bisa bohong, bisa jujur teman-teman ya. Ini tulisannya nyempil-nyempil kayak gini, mohon maaf ya. Nah, kalimat teman-teman bilang sudah punya ini berpeluang Anda jujur dan bisa juga Anda ini bohong. Karena apa? Karena tujuannya sudah beda arah. Tujuannya agar mereka diam doang, gitu ya. Tadi jadi prioritasnya tidak jujur, tapi supaya orang lain diam. Ini berarti Anda menjawab dengan emosi, teman-teman ya. Jadi ini nggak boleh. Kemudian yang D, saya langsung pamit agar tidak marah pada mereka. Mana lebih tepat, C atau D? Di sini tentu lebih tepat yang C, teman-teman ya. Kenapa? Bukan yang D, karena di sini ada kata agar tidak marah pada mereka. Ini menunjukkan kelemahan Anda. Jadi kalau ada kelemahan Anda di soal, itu langsung aja eliminasi ya, yang menunjukkan kelemahan teman-teman. Jadi jawaban paling tepat di sini yang C, yang memiliki poin 4. Gitu. Ini soal sosial kultural, teman-teman ya. Sosial kultural, aspek apa nih? Kemampuan berhubungan sosial, teman-teman ya. Kemampuan berhubungan sosial. Oke. Hai teman-teman, buat kalian yang udah nunggu-nunggu bimbingan belajar online dari aku teman-teman ya, atau bimbel online, di sini kita akan membahas mengenai materi wajib untuk semua formasi P3K tahun 2024, yaitu materi manajerial, sosial kultural, dan juga wawancara teman-teman ya. Ada 4 kali pertemuan teman-teman, masing-masing pertemuan kita akan membahas 20 soal beserta trik cepat menjawab soal dan juga tentunya harus tepat teman-teman ya. Jadi tunggu apa lagi, harganya sangat terjangkau, langsung aja pesan dengan klik website kami lilihernawati.pppk.id atau bisa langsung hubungi kami di WhatsApp yang ada di sana. Oke teman-teman, kami tunggu ya. Terima kasih. Oke teman-teman, nomor 3 kita akan bahas bersama ya. Anda ditugaskan oleh manajer membuat laporan terkait rencana kerjasama perusahaan. Berarti siapa yang buat? Anda ya, Anda. Oke, maaf. Anda teman-teman yang buat ya. Nah, akan tetapi masalahnya di sini teman-teman, saat presentasi di depan pimpinan, ia mengaku membuat laporan tersebut sendiri. Berarti ini ada kebohongan, teman-teman ya. Manajer Anda berbohong. Nah, kalau kaitannya dengan soal-soal di tempat kerja, itu berarti soal apa teman-teman? Soal manajerial ya. Udah paham nih yang udah sering ikutan lab pasti udah paham. Nah, gimana tindakan teman-teman sebagai orang yang membuat gitu ya, Anda yang membuat laporan. A, saya diam agar tidak dipecat sebab saya tidak memiliki bukti katanya. Kita keep dulu ya, kita bandingkan sama yang lain.
B, saya mengatakan bahwa saya yang membuat laporan tersebut. Mana sih yang lebih tepat ya? Saya mengatakan membuat laporan tersebut atau Anda diam saja? A atau B? Di sini lebih tepat yang B, teman-teman ya. Kenapa? Karena diam saja berarti Anda bukan seorang pejuang ya, bukan seorang yang mau berjuang gitu ya. Bukan pejuang. Jadi nilai tanggung jawabnya itu kurang, kepeduliannya kurang, integritasnya kurang, teman-teman ya kalau Anda diam-diam saja. Jadi yang A ini tidak bisa dipilih, apalagi di sini sudah ada katanya saya tidak memiliki bukti gitu ya. Padahal Anda bisa mencari bukti sekecil apapun untuk bisa mengungkapkan kebenaran, teman ya. Kalau yang B ini masih bisa dibenarkan ya karena dia jujur, jujur ya mengatakan hal tersebut. Kemudian yang C, saya memberikan bukti pendukung yang dapat menyatakan saya pembuat laporan yang asli. Memberikan bukti pendukung. Nah, ini mana yang lebih tepat, B atau C? Tentu lebih tepat yang C, teman-teman. Kenapa? Bukan yang B. Karena hanya dengan berkata-kata saja tidak cukup. Anda harus memberikan bukti, apalagi ini Anda berhadapan dengan seorang manajer Anda. Anda kan karyawan biasa. Jadi di sini teman-teman bukti itu sangat diperlukan. Yang B ini bisa kita eliminasi. Kemudian yang D, saya menanyakan beberapa hal terkait rencana kerjasama tersebut yang tidak tercantum secara tertulis katanya nih ya terkait rencana kerjasama. Nah, ini sebenarnya bisa sebagai bukti bahwa Anda yang membuat hal tersebut. Kalau dia tidak tercantum secara tertulis di laporan, maka ada dua kemungkinan. Bisa jadi manajer Anda bisa jawab atau tidak bisa jawab dan bisa juga tidak bisa menjawab gitu karena dia yang membuat laporan ya tapi Anda yang membuat laporan. Jadi ada peluang dia bisa menjawab pertanyaan Anda yang tidak tercantum secara tertulis, ada juga peluangnya dia tidak bisa menjawab gitu teman-teman. Jadi mana yang lebih unggul, C atau D? Di sini teman-teman yang lebih unggul adalah yang C teman-teman ya. Karena kenapa bukan yang D? Karena yang D ini bagaimana kalau dia manajer Anda bisa menjawab, maka Anda tidak bisa memberikan bukti lagi gitu ya. Nah, di sini yang C ini lebih tepat. Karena yang D ini bisa include ke yang C, jawaban yang C ya. Bukti itu kan berbagai macam hal, bisa dengan cara yang D, bisa dengan cara yang lainnya, kayak misalkan teman-teman memberikan file yang asli atau bagaimana gitu teman-teman ya. Jadi ada banyak banyak cara kalau yang C ini gitu teman-teman. Jadi di sini yang lebih tepat adalah yang C yang memiliki poin 4 teman-teman. Seperti itu. Oke, kita bahas dulu teman-teman, nanti saya jawab pertanyaan dari teman-teman ya. Soal nomor 4, anak Anda merengek ingin membeli suatu barang di mall. Barang tersebut belum dibutuhkan. Perhatikan ya, barang tersebut kata kuncinya belum dibutuhkan untuk anak seusianya. Anda seorang yang mampu membeli barang tersebut. Anda memang mampu ya, banyak kita yang mampu beli mainan-mainan kayak gitu teman-teman ya, tapi mungkin kita harus bijak juga dalam menggunakan uang gitu teman-teman ya. Jadi kalau belum dibutuhkan, mungkin belum bisa dibelikan dulu gitu teman-teman. Kita lihat yang A ini saya membelikannya agar ia berhenti merengek. Perhatikan teman-teman tujuannya adalah agar dia berhenti merengek. Apakah caranya hanya dengan membelikannya teman-teman? Tentu tidak ya karena itu belum dibutuhkan gitu teman-teman ya. Kalau belum dibutuhkan kasihan dianya. Nanti mubazir ya teman-teman ya pemborosan. Pemborosan. Jadi ini tidak bisa dipilih. Kemudian yang B saya membiarkannya merengek sampai puas. Ini masih bisa kita benarkan ya. Membiarkannya merengek berarti dia tidak langsung membelikannya. Kemudian yang C, saya mengingatkannya untuk membeli beberapa tahun lagi. Saya mengingatkannya untuk membeli beberapa tahun lagi katanya. Mana yang lebih tepat, B atau C? Di sini yang lebih tepat yang C, teman-teman ya. Kalau yang B ini tidak menuju ke solusinya, hanya membiarkannya saja. Jadi Anda seolah-olah tidak bereaksi gitu, teman-teman ya, tidak memberikan tindakan kalau yang B. Kemudian yang D, saya memintanya membeli barang lain yang bisa dimanfaatkan. Mana yang lebih tepat, teman-teman? Membeli barang lain atau Anda bisa mengingatkannya untuk membeli beberapa tahun lagi? Gimana, teman-teman? C atau D? Oke, teman-teman, di sini yang lebih tepat itu adalah yang
C, teman-teman ya. Kenapa bukan yang D? Karena di sini Anda kalau memintanya membeli barang lain, nanti next time kalau dia pengen sesuatu itu, dia akan seperti itu lagi solusinya. Jadi Anda tetap mengeluarkan uang untuk memenuhi kebutuhannya gitu teman-teman ya. Misalkan dia maunya handphone, tapi Anda bilang ayo beli es krim aja. Jadi Anda kayak mengalihkan kebutuhan aja gitu teman-teman ya, tapi tidak memberikan tidak memberikan dia pemahaman bahwa barang yang diinginkan itu memang belum dibutuhkan gitu teman-teman ya. Di sini Anda hanya mengalihkan perhatian doang. Yang di ini mengalihkan perhatian aja ya, mengalihkan perhatian aja. Nanti kalau dia udah dibelikan yang lain, kemudian lihat lagi hal yang diinginkan yang awal, misalkan yang diinginkan ini yang A ya, yang belum dibutuhkan A. Kemudian Anda menawarkannya yang B. Nah, kemudian yang B ini misalkan udah dia dapat, nanti dia lihat lagi barang yang A, dia pengen lagi, dia merengek lagi, Anda belikan lagi barang yang C gitu ya. Jadi ini tidak efektif. Yang D ini mohon maaf sekali ya, tidak efektif kalau menurut saya solusinya tidak efektif. Tidak efektif, lebih efektif yang C, teman-teman ya. Jadi Anda memberikan pemahaman bahwa itu memang belum dibutuhkan dan Anda bisa mengingatkannya untuk membeli barang tersebut di beberapa tahun lagi. Misalkan gini, dia belum butuh nih yang A. Ini belum sesuai dengan usianya anak Anda ya. Jadi Anda bisa atau gini, kamu ini belum sesuai kebutuhanmu dengan yang A ini gitu, dengan barang A ini. Jadi kamu bisa beli nanti ya beberapa tahun lagi atau di 17 tahun lagi ya baru bisa beli gitu. Jadi Anda memberikan pemahaman supaya next time dia tidak ngerengek lagi, dia tahu gitu kalau oh ya saya belum belum bisa membeli barang ini karena ini belum sesuai dengan kebutuhan saya, jadi dia paham sendiri gitu teman-teman ya, jadi udah tertanam pada diri dia oh iya ya, next time besok lagi kalau ke mall itu lagi dia nggak akan ngerengek lagi barang yang A ini karena dia udah tahu oh pasti nanti saya akan belinya di usia saya 17 tahun misalkan atau di usia saya 10 tahun misalkan seperti itu. Jadi di sini teman-teman yang menurut hemat saya ya, menurut pemahaman saya yang C ini yang lebih tepat teman-teman ya. Lebih solutif, lebih efektif gitu teman-teman seperti itu. Hai teman-teman, buat kalian yang mau ikut seleksi P3K tahun 2024 dan teman-teman penasaran banget bagaimana sih rasanya seleksi P3K, sini nih, aku mau rekomendasikan kalian untuk coba tryout PPPK tahun 2024 di website aku teman-teman ya. Teman-teman langsung saja ke website aku liliharnawati.pppk.id dan ini itu udah lengkap banget soal-soalnya teman-teman ya. Ada 90 soal kompetensi teknis, ada 25 soal manajerial, 20 soal sosial kultural dan 10 soal wawancara. Udah sesuai banget dengan tes yang asli teman-teman. Dan juga untuk waktunya sudah kami setting seperti tes yang asli 120 menit untuk sesi pertama dan 10 menit untuk sesi kedua. Jadi teman-teman tunggu apa lagi, mumpung masih ada harga promo dan tentunya harga di website aku ini lebih murah daripada di website-website lainnya. Oke teman-teman, silakan aku tunggu ya. Nomor 5, saya menerima perundungan dari senior, katanya nih. Saya tidak pernah diberikan pekerjaan sesuai dengan tugas saya. Saya lebih cocok disebut tukang beli makanan daripada pegawai kantor. Perhatikan teman-teman ya. Tukang beli makanan, katanya tukang beli makanan daripada pegawai kantor. Padahal dia itu adalah karyawan tim perencana. Dia diterima sebagai karyawan tim perencana saat perekrutan ya. Padahal status sebagai karyawan tim perencana sudah saya pegang sejak sebulan lalu. Jadi harusnya dia itu tidak disuruh beli-beli makanan gitu teman-teman. Saya mengikuti permintaan senior, berarti dia akan tetap mau menjadi tukang beli makanan, tetap jadi tukang beli makanan. Dia tidak mau menjadi tim perencana, teman-teman. Kemudian yang B, saya melaporkan kejadian ini pada atasan. Melaporkan kejadian pada atasan berarti dia mau berjuang untuk mendapatkan haknya ya, berjuang atas haknya. Kemudian yang C, saya melaporkan pada orang tua saya yang merupakan direktur perusahaan. Nih teman-teman, mana sih yang lebih tepat kita lihat dulu yang A atau yang B teman-teman ya. Mengikuti permintaan senior atau melaporkan kejadian ini pada atasan. Tentunya yang lebih tepat adalah yang B teman-teman ya. Kita nggak bisa kalau di soal sudah disebutkan dia sebagai tukang beli makanan padahal jadi karyawan tim perencana, maka tidak sesuai dengan hak dan kewajiban dia.
Jadi dia nggak bisa terus-terusan seperti itu ya, tidak bisa terus-terusan dalam ketidakadilan. Jadi yang A ini kita eliminasi, lebih tepat yang B. Kemudian yang C, melaporkan kepada orang tua saya yang merupakan direktur perusahaan. Siapa yang bilang orang tuanya ini direktur perusahaan? Yang bilang itu adalah diri dia sendiri. Jadi kalau di pilihan ganda yang bilang begitu, itu belum tentu benar adanya. Yang bilang orang tuanya adalah direktur perusahaan adalah diri Anda sendiri, diri saya sendiri. Jadi tidak tepat gitu teman-teman ya untuk mengatakan bahwa orang tua saya direktur perusahaan, padahal di soal tidak disebutkan demikian gitu. Jadi yang C juga tidak tepat. Kemudian yang D, saya mengadu nasib pada Yang Maha Kuasa. Ini betul, sangat betul sekali. Tapi di sini kita butuh apa? Tindakan yang nyata, langsung terlihat. Ini juga nyata, berdoa juga nyata ya. Tapi kita nggak bisa lihat efeknya secara langsung. Bisa jadi efeknya langsung, bisa jadi juga nanti-nanti gitu. Kita nggak tahu teman-teman ya. Jadi harus ada yang mengimbangi doa itu. Gitu ya, harus ada usaha setelah doa gitu teman-teman. Nah, di sini yang lebih tepat tentu saja yang B teman-teman ya, tidak hanya kita berdoa saja, nggak bisa gitu teman-teman, hanya itu. Jadi poin 4 ada di B. Kita bahas teman-teman untuk soal nomor 6. Teman saya sering nebeng ke kantor, padahal saya menggunakan sepeda kayu katanya nih. Dia nebeng ngapain dia nebeng? Pakai orang pakai sepeda kayu ya. Sepeda kayu, sepeda yang pakai energi kaki. Energi kaki dan energi ini ya, energi badan. Kadang saya merasa lelah mengayuh katanya. Jelas, hari ini di tengah jalan saya merasa sangat lelah dan tidak bertenaga lagi jika harus mengayuh sepeda sebab teman saya berbobot hampir 70 kilogram. Masya Allah, tabarakallah, ini sudah eh, apa ya, sudah embul-embul gitu ya. Artinya dia lumayan berat untuk naik di sepeda kayu, kemudian dia nebeng ya. Harusnya kalau nebeng aturannya dia yang di depan. Karena itu kan membutuhkan energi ya, teman-teman. Nah, tapi di sini dia bilang dia tidak bisa menggunakan sepeda kayu. Dia nggak bisa menggunakan sepeda kayu, katanya teman-teman ya. Makanya dia di belakang. So, ini akan sangat melelahkan. Kita lihat di sini teman-teman. Ambil dulu satu poin yang memungkinkan teman-teman bisa mencari jawaban yang tepat gitu ya. Kayak ini. Hari ini, katanya nih, hari ini, di tengah jalan saya merasa sangat lelah dan tidak bertenaga lagi jika harus mengayuh sepeda sebab teman saya bla 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 gitu ya. Perhatikan eh, apa kalimat yang saling kari teman-teman. A, saya mengajarinya mengayuh agar bisa menggantikan saya mengayuh. Mengajarinya mengayuh. Anda mau kemana sih? Ke kantor ya teman-teman ya. Kita keep dulu. Oke, kita akan langsung bahas yang A, keep dulu. Kemudian yang B, saya membiarkannya turun di jalan agar tidak telat. Saya membiarkannya turun di jalan agar tidak telat katanya nih. A atau B, teman-teman. Di sini kita harus mengambil tindakan yang kira-kira bisa dilakukan dengan segera dan bisa menyelesaikan masalah yang saat itu. Ya, saat itu apa? Anda merasa lelah dan tidak bertenaga lagi. Nah, jadi solusinya gimana? Apakah Anda mengajarinya mengayuh ataukah Anda membiarkannya turun di jalan? Teman-teman, dalam hal ini kalau menurut saya lebih unggul yang B, teman-teman, daripada yang A. Kenapa Kak bukan yang A? Kan itu nggak simpati nih yang B ini, katanya teman-teman ya. Yang A ini lebih, eh, kenapa bukan yang A ini? Karena di sini teman-teman nggak mungkin langsung mengajarinya saat itu juga ya. Kan Anda sangat lelah hari ini dan tidak bertenaga lagi. Nggak mungkin Anda mengajarinya mengayuh lagi. Sedangkan Anda kan mau ke kantor, otomatis membutuhkan waktu yang banyak dalam mengajari dia mengayuh sepeda. Gitu teman-teman, udah membutuhkan waktu yang banyak mengayuh sepeda, udah membutuhkan waktu yang banyak gitu teman-teman ya, waktu dan tenaga yang banyak untuk mengajarinya. Kemudian Anda kemungkinan akan telat ke kantor. Nih, Anda akan telat telat ke kantor. Jadi yang A ini tidak bisa kita betulkan. Mohon maaf sekali buat teman-teman yang pilih A. Kemudian kita lihat yang C. Saya memesan ojek online untuknya agar saya ke kantor lebih cepat. Memesankan dia ojek online. Mana sih lebih tepat, B atau C? Oke, teman-teman. Di sini yang lebih tepat adalah yang
Yang C, teman-teman ya. Kenapa? Bukan yang B, Kak. Karena di sini teman-teman membiarkan dia turun dan memesan ojek online itu hampir sama. Tapi yang C ini lebih memiliki solusi yang jelas. Anda tidak hanya membiarkannya turun, tapi Anda memesankan dia ojek online. Entah nanti yang bayar dia atau Anda, kan itu urusan berikutnya ya. Anda sudah memberikan solusi pada dia meskipun Anda menurunkannya di tengah jalan, Anda memesankan dia ojek online. Jadi Anda bisa terus mengayuh sepeda sampai ke kantor, dia juga bisa sampai ke kantor. Jadi sama-sama diuntungkan yang C ini ya. Sama-sama untung, bukan buntung. Gitu ya. Jadi yang B kita bisa eliminasi. Kemudian yang D, saya memintanya untuk tidak nebeng lagi sebab saya hanya membawa sepeda kayu. Mana sih yang lebih tepat, teman-teman? C atau D? Oke, teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, bahwa kunci jawaban yang teman-teman pilih itu harus memberikan solusi praktis saat itu juga. Karena hari ini Anda sangat merasa lelah dan tidak bertenaga, maka yang lebih tepat di sini adalah yang C, teman-teman ya. Anda bisa memesankan dia ojek online, kemudian Anda bisa lanjut mengayuh sepeda Anda. Kenapa bukan yang D? Karena kalau yang D ini Anda hanya bilang jangan nebeng lagi ke saya karena saya membawa sepeda kayu. Jadi artinya Anda melepaskan dia di jalan itu kemudian tidak memberikan solusi apapun. Jadi dia sama kayak yang B ini ya, Anda menurunkannya di tengah jalan. Anda melepas tebengan kayak gitu ya, menurunkannya di tengah jalan, menurunkan di jalan. Gitu, teman-teman. Sama-sama menurunkan di jalan, teman-teman ya. Tapi tidak memberikan teman Anda solusi bagaimana dia sampai ke kantor. Jadi di sini tetap yang lebih tepat adalah yang C memiliki poin 4. Seperti itu, teman-teman. Hai teman-teman, buat teman-teman yang mau ikut seleksi PPPK Guru untuk PGSD, di sini aku merekomendasikan kalian belajar pakai ebook dari aku ini teman-teman ya. Di sini sudah lengkap ada soal-soal kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural dan juga wawancara. E-book ini berisi 200 bocoran soal kompetensi teknis dan juga 68 bocoran soal manajerial, sosial kultural dan juga wawancara. Jadi buat teman-teman silahkan teman-teman belajar pakai ebook dari aku ini dan jangan lupa dikembangin lagi soal-soalnya untuk latihan teman-teman ya. Tunggu apa lagi? Langsung aja order melalui WA admin dan juga bisa melalui website aku di lilihernawatippk.id. Oke teman-teman, terima kasih, semoga membantu. Nomor 7, salah satu karyawan Anda mengundurkan diri. Ia sudah bekerja 10 tahun bersama Anda. Alasannya, ia ingin mengembangkan bakatnya di tempat lain. Ternyata, nah, kalau di soal sudah bilang ada ternyata, berarti itu udah kenyataan ya. Ternyata ia membuka tempat makan baru dengan menu yang sama. Berarti kalau sama dia menjiplak ya dengan restoran Anda. Bahkan Anda mendengar kabar ia menjelekkan restoran Anda. Kalau mendengar kabar ini belum tentu benar ya, bisa benar, bisa salah gitu ya. Tapi yang benar itu adalah yang ini membuka tempat makan baru dengan menu yang sama dengan restoran Anda gitu. Fokusnya di yang saya lingkari ini teman-teman, oke? Kita lihat tindakan yang tepat itu apa sih? A, saya membiarkannya berkembang sesuai kemampuannya. Membiarkannya berkembang, kita keep dulu. Kemudian yang B, saya datang memintanya untuk tidak meniru menu saya. Memintanya tidak meniru. Mana sih yang lebih tepat, teman-teman? A atau B? Nah, di sini yang lebih tepat adalah yang B, teman-teman ya, memintanya tidak meniru menu. Kenapa? Karena dia kan sudah mendapatkan 10 tahun pengalaman bersama Anda. Kalau dia meniru menu Anda tanpa ada modifikasi, maka itu tidak bisa dibenarkan, ya. Itu sama dengan mencontek, teman-teman. Jadi Anda tidak bisa membiarkannya begitu saja ya, meskipun Anda bilang dia harus berkembang gitu ya. Nah, jadi yang A ini tidak tepat, teman-teman ya. Apalagi di sini ada mendengar kabar yang menjelekkan restoran Anda. Setidaknya Anda bertindak untuk mendatanginya dulu, gitu ya. Kenapa yang A ini tidak saya pilih? Karena Anda harus bertindak, gitu teman-teman ya. Setidaknya Anda datang dulu, datang menemuinya dulu, gitu. Ini yang B lebih tepat daripada yang A. Kemudian yang C saya datang, ini datang ya bukan dating.
Saya datang memintanya memodifikasi menunya agar tidak sama dengan restoran saya, ya, memodifikasi menu. Mana sih yang lebih tepat? Memintanya untuk tidak meniru menu saya atau memintanya untuk memodifikasi menunya? Oke, teman-teman perhatikan bahwa teman-teman harus bertindak sebagai orang yang sempurna gitu ya. Karena ini tes, jadi teman-teman harus berusaha menempatkan diri teman-teman sebagai orang sebaik mungkin dalam menjalankan kehidupan, meskipun kenyataannya tidak seperti itu ya. Namanya juga orang meniru gitu ya. Nah, gimana? Mana yang lebih tepat? B atau C? Nah, di sini teman-teman lebih tepat yang C. Kenapa teman-teman? Karena kalau yang C ini menunjukkan bahwa Anda ikhlas memberikan pembelajaran pada dia, ikhlas dalam membimbing karyawan Anda, ikhlas dalam apa ya, memberikan sumbangan yang baik pada orang lain gitu ya. Artinya Anda tidak keberatan dia meniru menu Anda, tapi harus dengan modifikasi gitu ya. Jadi yang C ini lebih tepat. Kalau Anda hanya memintanya untuk tidak meniru, nanti dia akan membuat menu yang lain yang tidak sama gitu ya. Berarti Anda di B ini tidak ada unsur keikhlasan dalam membantu gitu ya. Nggak boleh kamu tiru nih menu saya, udah selesai sampai sini aja gitu. Teman-teman ya, beda dengan Anda boleh mengambil pelajaran dari menu saya, tapi harus dimodifikasikan, beda, beda ya teman-teman ya. Jadi yang C ini lebih tepat daripada yang B. Kemudian yang D, saya mengundangnya untuk berbincang-bincang. Mana lebih tepat? C atau D? Tentu yang C teman-teman ya, karena yang D ini sudah include ke sini ya, udah include gitu. Sudah masuk ke yang C ya. Ini masih umum berbincang-bincang. Kalau yang C ini jelas tujuannya berbincang itu apa, jelas yang C. Berarti yang lebih tepat adalah yang C, memiliki poin 4 teman-teman, seperti itu gitu. Kakak, rekaman ini besok ada nggak di YouTube? Ada dong. Besok lusa ada di YouTube teman-teman ya. Cari aja nanti ada linknya kok. Lihat aja di beranda live aku di YouTube ya. Jangan sampai teman-teman ketinggalan subscribe sama bunyiin lonceng biar teman-teman tuh tahu kapan aku live. Gimana teman-teman, aman kan? Poin 4, poin tiganya tuh ada di B ya sayang ya. Poin 3 ada di B, poin 2 ada di D. Nanti kalau teman-teman ikut bimbel nih, aku kasih tahu sampai poin satunya yang mana, kenapa harus poin 1, kenapa itu masuk di aspek apa gitu teman-teman. Makanya jangan lupa ikut bimbel. Oke teman-teman, kita bahas untuk yang nomor 8. Saya memiliki karyawan yang sudah lama bekerja, katanya sudah lama bekerja, hari ini ia mengundurkan diri dan memilih jalannya sendiri. Ia melamar kerjaan di tempat lain gitu ya. Jadi dia memilih untuk pindah dari tempat Anda ke tempat lain, itu istilahnya lah ya. Kemudian kita lihat di sini tindakan teman-teman sebagai pemilik dan atau bosnya atau pimpinannya. Saya mencari karyawan lain untuk menggantikannya. Ini positif ya, karena ada orang yang keluar ya tinggal diganti aja gitu, simple ya. Kemudian yang B, tidak ada karyawan yang bisa dipercaya begitu saja katanya. Mana yang lebih tepat teman-teman? A atau B? Tentu lebih tepat yang A, teman-teman ya, karena ini lebih ke tindakan. Kalau yang B itu kurang tepat, karena ini hanya pendapat, apalagi pendapatnya bersifat negatif. Kalau pendapatnya negatif, langsung aja eliminasi yang B. Kemudian yang C, saya membiarkannya agar ia tahu bahwa tidak ada tempat kerja yang lebih baik. Siapa yang bilang tidak ada tempat kerja yang lebih baik? Itu adalah komentar Anda sendiri, gitu ya. Ini seolah-olah menyombongkan diri, teman-teman ya, menyombongkan diri. Menyombongkan diri. Jadi yang C ini tidak tepat juga. Kemudian yang D, saya meminta ganti rugi atas semua yang sudah saya berikan untuknya. Kalau Anda memberikan sesuatu, itu berarti Anda nggak usah minta ganti rugi. Berikan itu berarti harus ikhlas. Nggak perlu lagi ditagih ya. Namanya juga memberi, bukan mengutangkan ya. Kalau Anda memberikan utang baru Anda meminta gantinya. Tapi kalau itu adalah pemberian sukarela ya Anda harus ikhlas gitu. Jadi yang D ini tidak tepat. Betul banget teman-teman. Yang paling tepat itu yang A yang memiliki poin 4 begitu.
Hai teman-teman, buat kalian yang mau ikut tes moderasi beragama untuk seleksi P3K tahun 2024 ataupun seleksi yang lainnya, di sini aku mau rekomendasikan kalian untuk belajar menggunakan ebook dari aku ini teman-teman ya. Di sini sudah lengkap teman-teman ya, ada materi, soal, kunci jawaban dan juga pembahasannya berdasarkan bocoran soal dari P3K tahun 2022 dan 2023. Jadi tunggu apa lagi teman-teman, langsung order ya. Bisa langsung ke website kami Lili Hernawati ppk.id atau bisa menghubungi nomor WhatsApp yang ada di website tersebut. Oke teman-teman, terima kasih. Saya dan tim Lili Hernawati Official mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Yang Maha Kuasa. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke teman-teman, sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih untuk partisipasi kalian dan terima kasih juga karena teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa dukung Mimin dengan klik like, komen, subscribe, dan nyalain juga tombol loncengnya. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang lain supaya manfaatnya tidak berhenti di kalian. Oke teman-teman, terima kasih. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.